Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas kekinian itu. Ini kita masuk di bulan Rajab 1446 Hijriah, di mana bulan Rajab ini adalah satu bulan di antara 4 bulan yang Allah angkat keagungan ke permukaan oleh Allah, di antara 12 bulan yang Allah ciptain. Quran di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah dalam ayat ini menjelaskan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya iddatas syuhur, bilangan bulan itu dalam satu tahun, isna asyara, diciptakan oleh Allah ada 12 bulan dalam setahun. Fi kitabillah, itu ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, berbarengan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Rasulullah ditembusin sama Allah, dikasih tahu bahwa langit bumi diciptain berbarengan dengan penciptaan itu. Allah membuatkan bilangan jumlah tahun. Nah, bulannya terdiri dari 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram namanya, bulan haram. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah menjelaskan tentang minha arba'atun hurum ini adalah 3 berturut-turut, kemudian 1 terpisah kata Rasulullah. Apa itu 3 berturut-turut? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut tuh. Zulqa'dah, Zulhijjah itu akhir tahun hitungan Hijriah. Muharram bulan pertama dalam tahun Hijriah. Hitungannya berdasarkan perputaran komariah atau bulan, bukannya syamsiah. Kalau Masehi itu hitungan syamsiah, ya, peredaran syamsiah atau matahari. Nah, kita umat Islam menggunakan komariah, perputaran bulan, disebut bulan Hijriah atau bulan Islam. Nah, 3 berturut-turut, yang terpisah 1 kata Rasulullah. Apa itu yang 1 itu? Yang 1 itu adalah Rajabun, bulan Rajab. Nah, kita ini masuk sekarang di bulan Rajab. Bulan Rajab itu banyak fadilah-fadilah keutamaan yang Rasulullah sampaikan, yang walaupun ketika kita kaji lebih mendalam lagi hadis-hadisnya itu banyak rupa kualitasnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang maudhu, ada juga hadis-hadis yang dhaif. Itu terkumpul di dalam sebuah kitab, nanti kita bisa jelasin tuh, ya, terkumpul dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu detail sama mereka, sama beliau itu disusun mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang hadis dhaif, mana yang lemah gitu ya, maudhu, ya, itu dikelompokin sama beliau. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu, tentang fadilah-fadilahnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita kerjakan, mana yang nggak perlu juga gitu. Tapi nggak menghinakan itu hadis walaupun dia maudhu atau dhaif. Contoh seperti 10 hari awal bulan Rajab puasa. Itu kan ada 1 hari pertama, hari kedua sampai 10 bulan Rajab. Itu kita disunahin untuk puasa. Ada yang bisa ngerjain pertama doang, tanggal 1, ada yang sampai tanggal 3 doang, ada yang cuma 10 doang. Ya, nanti kita bahas di momen-momen lainnya. Intinya Rajab itu adalah 1 bulan yang memang termasuk bulan haram. Bulan yang memang Allah agungkan dan Allah muliakan. Nah, termasuk di bulan Rajab itu ada sebuah peristiwa yang begitu luar biasa, peristiwa monumental dan sangat-sangat mengagetkan juga. Karena peristiwa ini peristiwa yang memang kalau diukur dengan akal manusia itu nggak bakalan nyambung.
Sebab apa? Saking hebatnya Allah berikan kejadian peristiwa ini di bulan Rajab. Yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dituliskan di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 1. Nah, itu kita udah hafal tuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini Al-Isra ayat pertama. Kisah tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu dicatat, peristiwa Isra Mi'raj ini bukan maunya Nabi, Bu. Ya Pak, Isra Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabab musabab dijadikannya peristiwa Isra Mi'raj buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah pada saat itu dalam kesedihan yang sangat. Dua orang dalam 1 tahun orang yang dia cintai dan bahkan menjadi backup selama dia berdakwah, itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pamannya Abu Thalib meninggal dunia, nggak lamanya istrinya Siti Khadijah tercinta itu juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, Bu, ini dua orang hebat. Dua orang yang selama ini menjaga, mendukung Rasulullah di dalam melaksanakan dakwah, menegakkan ajaran agama Islam. Tiba-tiba dalam setahun sekaligus itu Rasulullah mengalami sekaligus dua orang yang dia cintai, yang jadi backup selama ini, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis, sedih. Allah tahu Nabi Muhammad saat itu menghadapi kesedihan yang luar biasa yang nggak pernah dialami oleh beliau saat itu. Makanya akhirnya nggak lama setelah itu Rasulullah diberangkatkan dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, itu dimakanin, Pak. Ayo, Pak, konsumsinya. Ini orang boleh ngasih, bukan dari saya. Orang boleh ngasih. Jamaah boleh ngasih. Semua jamaah yang udah ngasih nih, alhamdulillah kita ucapkan, mudah-mudahan diberikan rezeki dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu saya sebutin satu-satu ya. Ya pokoknya saya tahu insya Allah Fatihahnya kabul dan diterima Allah segala hajat-hajat yang nyumbang. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam ayat ini yang menarik itu Allah memulai dengan kalimat subhana. Di dalam tafsir ini ya, di dalam Hasyiatus Sawi ini dituliskan subhana bimakna huwa fil asli masdarun sama li sabbaha al musyaddad. Jadi kalimat subhana ini asalnya itu dasarnya bentuk masdar, yaitu sabbaha. Kemudian tertulis di ayat ini, tertulis kalimat subhana yang dasarnya adalah sabaha, yang artinya mensucikan atau yang maha suci. Maka subhana diterjemahkan subhana maha suci, karena tertujunya kepada Allah Subhanahu. Berarti kalau Allah serba maha, kalau suci berarti maha suci. Kalau manusia suci, kalau Allah maha suci. Jadi maha suci siapa? Maha suci Allah. Alladzi ini ismun mausul mudhof lis subhana. Jadi bentuknya adalah isim mausul, kata sambung. Alladzi yang artinya yang. Subhana maha suci Allah. Alladzi yang asra. Ini asra artinya yang memperjalankan. Asra yang memperjalankan.
huwa wasra fi'lu lazim bimakna sarafil laili, yang memperjalankan di malam hari. Siapa yang diperjalankan dalam ayat ini? Bi'abdihi wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi maha suci dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam perdebatan pembahasan ketika mengatakan bi'abdihi, ini kan asal kata dari abdun. Abdul itu hamba. Kayak saya ini Abdul Ghafur. Iya. Kenapa ada abdulnya? Karena menggunakan Asmaul Husna, sifat-sifat bagi Allah, namanya Ghafur. Jadi Ghafur itu Asmaul Husna, Bu. Kalau namanya dipanggil manggil nama Ghafur doang, sombong. Jadi sombong, wah pengampun dia tuh gitu ya. Tapi kalau pakai abdun, hamba yang pengampun. Makanya sama orang salah, nggak salah saya ampunin aja. Saya maafin. Saya maafin, salah kayak gak salah kayak udah saya maafin. Makanya saya nggak pernah marah. Kayak bini saya alhamdulillah tuh nggak pernah marah-marah. Emang saya nggak pernah marahin. Ya alhamdulillah. Ya Nabi kita Muhammad. Nah, di dalam perdebatan bi'abdihi, seorang hamba yang namanya Nabi Muhammad ini, ada yang menafsirkan bi'abdihi maknanya adalah ruhnya doangan. Jadi kan nggak mungkin kalau ama badan-badannya berangkat dalam waktu begitu cepat dari Mekah, ya, Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu jaraknya berapa ribu kilometer. Kemudian belum lagi naik, Allah mi'rajkan dari tembus langit pertama sampai langit ketujuh, sampai tembus masuk alam laut, alam ketuhanan, Sidratul Muntaha dan seterusnya sampai ketemu arsy Allah. Nggak mungkin secara akal badan-badan jasad-jasadnya Rasul itu berangkat kemudian pulang lagi sebelum subuh. Makanya Bu, entar begitu Rasulullah pulang lagi di Mekah pada subuh, itu kemudian semua orang-orang Quraisy yang beriman, yang masih kafir, yang musuhin dia, yang demen sama Rasulullah, semua dikumpulin. Rasul ceritain tuh, Rasul ceritain peristiwa dia yang malam hari semalam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dengan waktu yang begitu singkat tuh. Nah, tembus 7 lapis langit Bu, bayangin. Kita naik pesawat nggak sampai ke langit kan Bu, nembus awan doang, masih di bawah langit pertama. Langit pertama belum bisa ketemu sama pesawat, belum bisa. Ya, nggak bisa. Itu Rasulullah nembus langit pertama sampai ke 7. Makanya diceritain dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasul ketemunya itu luar biasa tuh. Di alam malakut dari lapis pertama sampai lapis ke-7 ketemu malaikat-malaikat. Ketemu ruh-ruhnya nabi-nabi sebelum Rasulullah, ketemu ruh Nabi Adam, ketemu ruhnya Nabi Musa, ketemu ruhnya Nabi Ibrahim, sampai ketemu ruhnya Nabi Isa. Coba ya. Sampai Rasulullah berikan kesempatan untuk memimpin sholat sunnah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mimpin, untuk ngimamin sholat ruhnya Nabi. Bayangin, berarti ini kan udah berapa dimensi alam yang Rasul lewatin sampai bisa seperti itu. Ini Rasulullah. Kalau kita jangan ngukur ke situ, kita pasti jauh karena kita mah banyak dosa. Banyak dosa. Ada juga yang berpendapat bi'abdihi, semuanya. Badan, ruhnya yang ada di diri Rasulullah sampai pakaiannya berangkat tuh. Sebab kenapa? Ada yang berpendapat begitu, sebab buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang menurut manusia nggak mungkin, buat Allah bisa jadi mungkin. Insya, kira-kira ibu yakinnya yang mana nih? Yakinnya yang ruhnya doang Rasul berangkat Isra Mi'raj, apa full badan-badannya Rasulullah berangkat Isra Mi'raj? Ya, kita meyakini, dan sebagian ulama pendapat Ahlus Sunnah rata-rata itu menafsirkan bi'abdihi, Nabi Muhammad itu semua tubuhnya, ruhnya, jasadnya, semua yang ada di badan beliau
itu diberangkatin oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Patokannya sifat Allah yang maha kuasa dan mau berkehendak, bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Allah untuk melakukan terhadap hamba-hambanya, termasuk kepada sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lailan nasbun ala zarab wal isra siril laili. Jadi lailan dimaknai itu ya bentuknya, makanya dibentuk nasab tuh. Lailan fathah, fathahnya fatatain, nasab namanya ya. Ala zarab, terhadap bentuk zarabnya. Jadi di malam hari itu Allah memperjalankan seorang hambanya yang bernama Nabi Muhammad ya, dari minal masjidil haram ay Makkah yang ada di Mekah, ilal masjidil aqsa baitul muqaddas li abdihi minhu, yaitu Baitul Maqdis yang namanya Al-Aqsa yang berada di Palestina itu. Ini tafsirannya panjang nih Bu. Kalau saya baca semuanya nih, insya Allah nih Johor nggak kelar nih. Maka saya terusin nih ya. Aqsa ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa Baitul Muqaddas li 'abdihi minhu alladzi barakna haulahu bisamarin wal anharin. Yang masjid itu ya, barokna telah kami berikan keberkahan di dalam sekitarnya, bisamarin wal anhari, yaitu buah-buahan dan juga sungai-sungai yang indah. Jadi Masjid Aqsa Pak, sekitarnya tuh Palestina, Gaza termasuk sekitar Palestina. Itu walaupun tandus ditanamin apa aja hidup, buahan itu ada semua di sana. Makanya salah satu penghidupan orang-orang Palestina walaupun dijajah sama Israel, kemarin dibombardir, kemudian kemarin alhamdulillah itu ya sudah gencatan senjata. Gara-garanya apa? Gara-garanya Los Angeles kebakar, kagak ada yang bakar, kebakar coba. Kebetulan Los Angeles nyambung lagi di mana lah, California ya. California tahu aja ibu nih, berarti viral nih ya. Iya, itu dibikin neraka sama Allah gara-gara presiden ngomong Palestina akan saya bikin seperti neraka. Ya Allah, dijawab sama Allah, lu yang mau jadi neraka. Gara-gara itu rugi ribuan triliun rupiah. Bahkan dia bangkrut sepertinya karena jumlah senjata yang dia kirim ke Israel untuk bombardir itu namanya Palestina dan Gaza, Bu, anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh, pokoknya nggak peduli yang namanya Gaza, Palestina, pokoknya orang asli sini sikat, nggak peduli dia Muslim, nggak peduli dia Kristen, disikat juga kalau yang ngikut-ngikut Hamas tuh. Itu laknatullah alaih. Ternyata Allah berikan balasan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekitarnya itu subur. Allah emang udah Allah kasih bisamarin wal anharin linuriyahu min ayatina ajaibun kudratina. Ini bentuk yang namanya Allah linuriyahu min ayatina, menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Takjub, ajib tuh. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah huwas sami'ul basir, maha melihat dan maha mendengar. Ayil alim bi aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penafsiran tentang ayat yang menjelaskan sejarah diberangkatnya Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kesimpulannya Bu, Nabi dalam keadaan kesedihan yang luar biasa, kemudian di Isra dan di Mi'rajkan. Kalau bahasa kita meni refreshing. Jadi kalau ada orang sedih, jangan diledekin, ajak refreshing. Karena Nabi lagi sedih, diajak refreshing sama Allah. Refreshingnya nggak tanggung-tanggung, tembus 7 langit, 7 langit, 14 langit. Ibu-ibu kalau ada temannya sedih, kumpulin, yuk kita berangkat. Ya. Haji Sumiana, misalnya ngeliat orang sedih nih, Haji Sumiana, kumpulin Haji Sumiana, langsung ajak som Cibodas,
Minimal Keragunan yang dekat, ya paling dekat waduk dah, waduk. Waduk ya, kalau gak Kandara, refreshing, tuh dapat pahala tuh. Karena Nabi sedih, parah sedihnya, diajak refreshing sama Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu Mi'raj ketemu Allah, intinya dapatnya perintah sholat 5 waktu. Ajak orang lagi kesusahan, kesedihan, refreshing ke waduk. Habis ke waduk, ajak wudhu, sholat duha. Minta sama Allah agar supaya masalah-masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu. Karena allazina ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Jadi kita disuruh minta tolong sama Allah itu lewat sabar dan salat. Insyaallah pasti kalau itu kita lakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terselesaikan dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban barakan fi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.